Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala begitu banyak melimpahkan karunia dan nikmat kepada kita. Yang mana kalau kita mau mencoba menghitung betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menghitung betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan seharusnya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Akan tetapi pada kenyataannya bahwasanya memang manusia itu sedikit sekali yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu para pemirsa, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu untuk semakin mendekatkan diri kepadanya, menambah ketaatan kita kepadanya, dan diantaranya adalah kita dengan bersama-sama belajar bahasa Arab ini. Karena dengan belajar bahasa Arab ini tentu bahwasanya ini adalah termasuk ajaran agama kita, termasuk bahasa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita juga berharap kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita lanjutkan pelajaran kita ya dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Nadikin Nabiha karya Dr. Abdul Rahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai dari pelajaran yang ke-13. Ini Ad-Darsu Ats-Tsalitsah Asyar. Nah, kita sudah selesai sampai terakhir dari pelajaran ke-13 dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pelajaran yang baru, itu pelajaran yang ke-14. Nah, untuk itu silakan dibuka bukunya ya di pelajaran 14 halaman 95. Nah, baik. Nah, di halaman 95, kitab jilid kedua ya, kitab jilid kedua halaman 95, mu'alif menyampaikan di sana di atas ada Ad-Darsu Ar-Rabi'ah Asyar, itu pelajaran yang ke-14. Nah, sebagaimana biasa di awal bacaan, di awal pelajaran, mu'alif menyampaikan kepada kita dengan pengantar yang berisi dialog ya, dialog yang di sana dialog terjadi di sebuah kelas. Nah, diawali dari pertanyaan dari al-mudarris, itu Pak Guru. Yang mana Pak Guru bertanya, man bil bab? Ya, man bil bab. Ya, siapakah yang ada di pintu? Ya, jadi siapakah yang ada di pintu? Jadi ketika Pak Guru sudah di kelas, kemudian tiba-tiba ada murid yang di pintu. Maka murid pun menjawab, talib ya, siswa menjawab, ana talibun jadidun. Saya murid baru. Ana talibun jadidun. Saya murid baru. Lalu Pak Guru memerintahkan udkhul, masuklah. Ya. Setelah masuk ditanyakan masmuk, siapa namamu? Masmuka, siapa namamu? Maka talib pun menjawab ismi Humayun ya, ismi Humayun. Ya. Namaku adalah Humayun. Maka Pak Gurunya heran. Humayun. Kaifa taktubu hadzal ism? Ya. Bagaimana kamu nulis nama ini? Ya, karena namanya asing ya, bukan nama Arab pada biasanya. Maka Pak Guru pun merasa asing seperti itu. Kaifa taktubu hadzal isma? Bagaimana kamu menulis nama itu? Uktubhu ala hadhil waraqah. Nah, Pak Guru kemudian minta tulis nama itu, kembali ke ism ya. Uktubhu, tulislah nama itu ala hadhil waraqah di kertas ini. Nah, maka kemudian para siswa yang lain mereka berteriak, ya ustazu, wa huna aqrabun. Lalu kemudian para siswa berteriak, wahai ustaz, di sana ada kalajengking. Jadi para siswa mereka berteriak, wahai Ustadz, di sini ada kalajengking. Akrobun itu kalajengking ya. Di sini ada kalajengking. Nah, lalu al-mudarris pun merasa heran lagi. Akrobun fil fasal, aina hiya?
Apakah ya aqrabun kalajengking fil fasal di kelas ya, apakah ada kalajengking di kelas gitu. Aina ya, di manakah dia? Nah, lalu para siswa pun mengatakan, "Unzur huna ya Ustaz." Lihat di sini wahai Ustaz, hiya tahta maktabi Hisham. Ya, hiya kembali ke akrab ya. Ya, nama hewan binatang yang tidak berakal ya, maka disebut dengan hiya ya. Dia ada di bawah mejanya Hisham. Jadi kelasnya ada di bawah mejanya Hisham. Lalu Pak Guru bilang, "Uqtuluha ya ikhwan." Bunuh itu kalajengkingnya wahai saudara-saudara. Ya, ikhwan jamak dari akhun ya. Lalu para tulab pun merasa bingung. Bimana tuluha, dengan apa kami membunuhnya? Nah, lalu Pak Guru mengatakan, uktulha bikhidha'ika ya Hisham. Nah, bunuh dia dengan sepatumu wahai Hisham. Nah, setelah dilakukan, Pak Guru bertanya lagi, amatat, apakah kalajengking sudah mati? Ya, maka si Hisham pun menjawab, naam, matat. Iya, sudah mati. Lalu Pak Guru berkata lagi kepada para muridnya, ijlisu ya abnai, duduklah kalian wahai putra-putraku. Iqra ad-darsa ya Ali. Lalu memerintahkan kepada Ali, bacalah pelajaran wahai Ali. Maka Ali pun membaca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Nah, jadi dibaca surat Al-Alaq. Lalu Ali bertanya, ya Ustaz, wahai Ustaz, hafidhu hadhi surah, saya sudah hafal surat ini, surat Al-Alaq. Ayy suratin ahfadhu ba'daha, surat apa lagi? Ya, surat yang mana lagi? Ahfadhu yang akan saya hafalkan setelah ba'daha, setelah surat ini, yaitu surat apa? Surat Al-Alaq tadi. Maka Pak Guru pun menjawab, ya, ihfadz surat At-Tin, ya, hafalkan surat At-Tin. Lalu dibilang sana, khudh daftarok hadha waktub fihi surat Al-Alaq. Ambil buku catatanmu, ya. Ini khudh daftarok hadha, ambil buku catatanmu ini, waktub fihi, dan tulis di dalam buku itu, kembali kepada daftar ya, dalam buku catatan itu surat Al-Alaq, yaitu surat Al-Alaq. Ya Abu Bakar, lalu Pak Guru memanggil Abu Bakar. Innaka na'san, sesungguhnya kamu ngantuk. Lalu Pak Guru mengatakan, idhab ilal hammam waghsil wajhak, ya. Pergilah ke kamar mandi dan cucilah basuhlah wajahmu. Lalu Pak Guru bilang kepada Abdullah, iftahin nawafidha ya Abdullah, bukalah jendelanya wahai Abdullah. Fa'inal ghurfata muzlimah, karena ruangan ini gelap, ya, ruangan ini gelap. Wal jauhar, dan hawanya panas. Nah, baik, alhamdulillah itu tadi dialog pengantar dari pelajaran yang ke-14 ini. Nah, semoga ini bisa difahami dengan baik ya, karena dengan ini nanti kita akan bisa menjawab latihan-latihan setelahnya. Baik, nah, kalau sudah difahami, kita lanjutkan kepada latihan-latihannya, yaitu tamarin. Nah, latihan yang pertama, mu'alif menyampaikan perintah kepada kita, ajib anil asilatil adiyah, yaitu jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, di bawah ini ada 5 pertanyaan yang mana jawabannya sesuai dengan isi daripada bacaan yang barusan selesai kita baca. Nah, untuk itu silakan para pemirsa dikerjakan terlebih dahulu ya. Nanti setelah selesai mengerjakan kita cocokkan jawabannya. Baik, sambil mengerjakan ya, silakan dikerjakan dan di pause dulu videonya. Nah, silakan mengerjakan dan di pause videonya.
Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakan ya, mari kita cocokkan jawaban-jawabannya. Taib, soal yang pertama, Masmut Thalibil Jadidi, siapa nama siswa yang baru? Ya, makanya ada di bacaan, ya itu baris yang keempat ya. Ismuhu, ya kalau dia bilang kan ismi, ya, kita kemudian menyebutnya ismuhu, namanya Humayun ya, Humayun. Baik. Yang kedua, aina kanatil aqrab? Ya, di manakah didapati kalajengking? Ada di mana kalajengkingnya? Yaitu sebelum dibunuh tentunya ya. Sebelum ada di mana? Yaitu tahta maktabihi Hisham, di bawah mejanya Hisham. Taib, yang ketiga, manil ladzi qatalaha? Siapakah yang membunuh kalajengking itu? Ya, alladzi qatalaha Hisham. Yang membunuhnya adalah Hisham. Terus pertanyaan keempat, bima qatalaha? Dengan apa ya dia membunuhnya? Yaitu qatalah bil khidha ya, dia membunuhnya dengan sepatu. Nah, tapi yang kelima, ayyu suratin ya, surat manakah hafidhu Ali yang telah dihafalkan oleh Ali? Yaitu surat Al-Alaq ya, surat Al-Alaq. Baik. Alhamdulillah, latihan pertama selesai. Kita sambung kepada latihan yang kedua. Perintah latihan yang kedua adalah sahih ma yali, benarkan apa yang berikut ini. Nah, berarti di dalam kalimat-kalimat berikut ini ada kesalahan di sana. Dan kita diminta untuk membenarkan. Nah, untuk itu ya silakan yang benar yang sesuai dengan isi daripada dialog ya, karena ini nanti kita dapati tidak sesuai dan kemudian kita cocokkan atau sesuaikan dengan isi yang ada di dialognya. Baik para pemirsa, silakan dikerjakan terlebih dahulu dan di pause videonya. Nanti setelah selesai kita cocokkan jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai mengerjakan ya, mari kita cocokkan jawabannya. Untuk soal yang pertama, qala al-mudarrisu li 'aliyin uqtulil aqraba. Qala al-mudarrisu, berkata Pak Guru, li 'aliyin kepada Ali, uqtulil aqraba, bunuhlah kalajengking itu. Kalimat ini salah, tidak sesuai dengan isi bacaan. Nah, yang benar bagaimana? Ya, yang benar yaitu yang benar kepada qala al-mudarris, kalau tetap li Ali ya kepada Ali, maka perintahnya adalah bukan uqtulil aqrabah tetapi ihfad surata at-tin, yaitu hafalkan surat at-tin. Jadi kalau kita membetulkan yang bagian belakang maka seperti itu. Jadi qala al-mudarrisu li Ali, yaitu qala al-mudarrisu li Aliyin ihfaz surat at-tin, ya, hafalkan surat at-tin. Nah, atau ketika kita tetap yang kalimat belakangnya tetap kita ganti namanya saja, maka ini yang disuruh untuk membunuh membunuh kalajengking siapa? Yaitu Hisham ya. Maka yang benar berarti qala al-mudarrisu li Hishamin, yaitu uqtulil aqraba, bunuhlah ke kalajengking itu. Nah, baik. Yang kedua, qala al-mudarrisu li Hishamin. Ya, Pak Guru kemudian berkata kepada Hisham, iftahin nawafida. Ya, bukalah jendela. Nah, kalimat ini tidak sesuai dengan isi dari bacaan. Maka yang benar bagaimana? Ya, kalau kita tetap sesuai dengan apa yang dikatakan kepada Hisham, ya kalau mudarrisu li Hisham, maka yang benar li Hisham adalah uqtulil aqraba, bunuhlah kalajengking itu. Nah, tapi kalau kemudian perintahnya tetap ya iftahin nawafida, maka di sana yang diganti adalah qala mudarrisu li siapa? Yaitu li Abdillah ya, kepada Abdillah, karena yang disuruh untuk membuka jendela adalah Abdillah. Jadi qala mudarrisu li Abdillahi yakni iftahin nawafida. Baik. Yang ketiga, qala mudarrisu li Humayun idhhab ilal hammami waqsil yadaika. Jadi Pak Guru berkata kepada Humayun, idhhab ilal hammam, pergi ke kamar mandi, waqsil yadaika, dan cucilah kedua tanganmu. Nah, di sini ada beberapa hal yang kurang pas ya, tidak sesuai dengan bacaan. Yang pertama ya, kalau misalkan
ini tetap kita ambil idhab ilal hammam, itu tetap ya, maka qala mudarisu li Abi Bakrin ya, karena yang disuruh adalah Abu Bakar. Jadi qala mudarisu li Abi Bakrin idhab ilal hammam waghsil, yaitu wajhak, bukan yadaika tapi wajhak, yaitu basuhlahmu mukamu atau cucilah mukamu. Jadi pergilah ke kamar mandi dan cucilah mukamu. Itu kalau kita yang seperti itu. Jadi bisa dengan qala mudarisu li Abi Bakrin ya, idhab ilal hammami waghsil wajhak. Itu satu versi yang benar seperti itu. Nah, ya kalau misalkan tetap kepada Humayun ya, maka Humayun diminta apa? Yani udkhulil fasla. Jadi qala mudarisu li Humayun, yani udkhulil fasla, masuklah ke dalam kelas. Nah, taib yang keempat, soal yang keempat. Qala al-mudarrisu li Aliin ya, Pak Guru berkata kepada Ali, ihfad surat An-Naba, hafalkan surat An-Naba. Ya, maka ini salah. Yang benar adalah ihfad surat At-Tin ya, ihfad surat At-Tin. Taib, alhamdulillah selesai kita dari latihan yang kedua ini. Dan di bawah ada catatan ta'ammal, renungannya itu ada Abu Bakrin dan li Abi Bakrin. Ya, karena kata Abu di sini ini dia memiliki termasuk asmaul khamsah ya. Jadi dia berubah huruf akhirnya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Ketika marfu ya dia dengan waw Abu. Ya, ketika mansub dia dengan alif dengan aba, seperti di atas itu ya Aba Bakrin. Dan ketika dia majrur ya dia dengan ya li Abi Bakrin. Nah, baiklah para pemirsa, selesai kita latihan yang kedua dan kita mungkin cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk para pemirsa sekalian, dan semoga Allah juga beridhoi kepada kita dan menjadikan ini sebab kita masuk ke dalam surganya kelak. Amin. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.